di komputernya. Oke, teman-teman komunitas terdekat dari Romi Muhammad Ramdhani, hari ini saya akan share tentang human relationship skill. Ntar saya minimize dulu di sini ya. Oke, biar kelihatan. Jadi gini, kenapa tema ini saya pilih di malam hari ini? Memperhatikan pertemuan sama orang-orang dari berbagai generasi, terutama generasi-generasi muda seperti kita, gitu ya. Saya memperhatikan banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang di luar, sepertinya belum paham bagaimana cara berelasi. Sebab akibatnya, ketika belum paham cara berelasi ini, bisa nambah nambah musuh gitu. Jadi tuh friksinya tuh antara orang-orang tuh bertambah gitu. Sedangkan kalau kita mempertimbangkan, kenapa sih mesti mau nambah musuh? Bukanlah satu musuh itu begitu terasa, dan menambah sahabat justru akan menjadi lebih sehat, lebih baik. Nah, maka ini ingin saya share. Human relationship skill ini teman-teman nanti bisa terapkan di mana aja. Jadi kalau misalnya sekarang ada Iqbal, ada Milian yang bergerak di kesehatan, ini sangat bisa dipakai di tempatnya. Oke, nanti ada Maria Ulpa yang bergerak di HR, di HRD, itu juga sangat lebih bisa mempertebal. Udah kan Maria orangnya ramah, nanti bisa sangat menjadi lebih humanis. Sudah terbukti dan teruji. Juga nanti misalnya yang masih di kampus, silakan bisa diterapkan. Prinsip ini, kalau misalnya Anda nanti googling ya, pakai human relationship skill, itu tuh kalau misalnya Anda googling, sungguh banyak sekali tips and triknya. Sungguh banyak banyak metodenya. Tapi saya lebih cocok, karena literaturnya banyak, saya cocok. Jadi saya pernah dapat senior saya, guru saya, pernah mentransferkan tentang ilmu ini yang diajarkan kepada saya sekitar tahun 2005, kayak 2000, sekitar segituan. Ketika Anda mempraktekkan tips ini, nanti ada 10 tips dari saya, ini akan memperkuat kekuatan Anda untuk berrelasi sama manusia. Gitu. Tapi seandainya ini tidak dilakukan, yang terjadi adalah sebaliknya. Gitu. Anda memperkecil kemungkinan persahabatan sama orang. Ya kalau misalnya saya bilang kasar, jadi punya musuh gitu. Oke, prinsipnya. Ada bonus-bonus yang bisa didapatkan. Kita langsung ya, kita mungkin kurang lebih 15 menit kayaknya beres pembahasan malam hari ini. Oke, kita mulai yang pertama tentang human relationship skill. Prinsip yang pertama gitu. Teman-teman, ingat ada satu prinsip yang pertama dari human relationship skill, diwakili angka 1 itu seperti tiang bendera. Oke, seperti tiang bendera. Jadi kalau Anda membayangkan tiang bendera ada angka 1 gitu ya, terus ada benderanya. Di bendera ini ada tulisannya adalah VIP, yang dalam artian, dalam akronimnya, very important person. Maksudnya apa di prinsip HRS yang pertama ini? Itu singkatan untuk human relationship skill ya. Prinsip yang pertama adalah perlakukan orang lain seperti orang yang penting, atau misalnya sebagai yang VIP, kan very important. Kalau kamu ketemu orang, kalau Anda ketemu orang yang depan Anda itu orang yang penting. Jadi lakukan dengan optimal sehingga Anda punya, katakanlah kalau di manajemen service excellent gitu. Lakukan dengan baik. Katakanlah siapapun. Konsistensi orang berbuat baik kepada semua orang itu adalah karakternya. Jadi kadang ada orang-orang berbuat baik karena adanya modus tersendiri gitu ya. Gara-gara ada rencana tersendiri, strategi tersendiri, dan itu bisa kelihatan. Itu kelihatan dari pola dia berbuat baik pada beberapa orang saja. Maksudnya kita lebih rinci lagi kepada prinsip yang nomor 1, very important person adalah, contoh misalnya, hal yang sekarang menjadi sangat lumrah, misalnya gadget, teman-teman. Jadi misalnya, kalau misalnya teman-teman lagi main gadget dan ketemu sama orangnya siapapun, si gadget itu simpen dulu. Misalnya saya gini, ini gadget, saya pakai gadget, terus lagi saya ketemu sama Vivi, misalnya. Even Vivi usianya lebih muda dari saya, saat ketemu sama Vivi, saya gadget, saya perlu minta izin dulu. Misalnya, Vi, sebentar ya, saya lagi balas pesan dulu, ini penting. Gitu. Terus simpan. Baru ngomong. Lihatnya ke depan. Gitu. Ke orang ini. Gitu. Kenapa ke orang di depan tuh benar-benar penting. Gitu. Pelakukan orang itu dengan penting.
Oke, prinsip yang pertama itu, very important person. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua. Oke. Kita masuk prinsip yang kedua. Dua itu kita ibaratkan seperti bebek. Oke, dua itu kita ibaratkan seperti bebek. Ada induk bebek itu jalan-jalan, terus ngelihat ke belakangnya. Ada anak-anak bebek di sungai. Si induk bebek ini sedang memperhatikan anaknya dan memberikan perhatian yang tulus. Prinsip yang kedua dengan analogi dengan perumpamaan seperti bebek adalah kasih perhatian yang tulus. Kalau Anda memperhatikan orang, kasih yang tulus. Kata tulus itu penting. Kenapa? Manusia itu bisa merasakan emosi orang lain, ya. Ini orang tuh fake gitu ya, ataukah tulus atau enggak, itu bisa terasa. Gitu. Even dia bisa pakai poker face, itu lama-kelamaan tuh hanya waktu yang bisa, nanti waktu bisa menjawab ini orang itu tulus atau enggak. Energi itu bisa kerasa, gitu. Rasa kehangatan orang ketulusan. Prinsip yang kedua, kasih perhatian yang tulus. Kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, lambangnya, logonya itu sebuah kacamata. Kacamata seperti ini, seperti angka 3. Di balik kacamata ini ada orang yang tersenyum, anggaplah saya lagi senyum pakai kacamata. Ya, misal. Maksudnya apa? Di prinsip yang ketiga itu lagi tersenyum. Kasih senyuman yang tulus. Senyuman bisa banyak gitu ya. Ada yang ketemu ada orang senyum, gitu ya. Konten, meremehkan gitu ya. Kasih senyuman ya tulus, dari hati gitu. Bukan misalnya kalau Anda ketemu bos Anda, terus bos Anda joke, terus garing gitu ya. Terus Anda ketawa-ketawa, senyum tapi dibuat-buat. Gitu. Justru itu malah membuat menjadi friksi tersendiri untuk orang lain mendengarkan itu, bahwa akan bisa terasakan bahwa senyuman itu sebenarnya adalah merendahkan atau meremehkan. Tiga. Oke, saya putus tiga itu. Sekarang kalau misalnya, saya ada 10 prinsip, nanti saya cek satu-satu, biar nanti beres dari ini kita sama-sama bisa terapkan. Kalau saya cek, misalnya saya cek. Indri udah datang ya? Oke, saya ke Iqbal dulu. Bah, prinsip yang nomor 1 apa, Bah? Tadi, Bah? Prinsip yang pertama tadi, anggap semua orang penting. Oke, sip ya. Orang penting. Saya ke Milen. Milen yang kedua apa, Len? Ingat 2, lambangnya apa tadi? Saya ke sini nih. Hap. Milen ada? Milen. Putus-putus. Milen hilang. Saya ganti orang. Ke Vivi dulu, Vi. Yang kedua apa, Vi? Tadi, Vi? Ingat? Bentar. Saya menjaga jaringan. Tampaknya jaringan saya oke. Jaringan saya oke kan ya? Mau? Suara saya ada mulut, mau? Bentar. Bal, suara saya masih ke kontrol nggak ini? Masih masuk nggak ya? Masih, Pak. Masih Bagus. ya? Bagus. Bentar. Berarti orang pada hilang ya? Ini orang-orang pada. Kalau Yang Indri lain ada... pada hilang. Mana nih ya? Indri ada, Indri ada. Indri nyimak sampai mana? Indri tadi, Indri? Bentar. Ya, Pak. Ya, lu Indri, kamu suaranya sendu gitu sambil tiduran kayak Indri. Indri, tadi dari awal udah sempat nyimak belum, Indri? Dari awal? Baru yang ketiga, Pak. Yang ketiga, yang satu belum? Belum. Oke, saya ulangi lagi, Indri ya. Jadi ada 3 prinsip. Jadi hari ini kita ngomongin bagaimana sekarang kita bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, ya, Indri. Prinsip yang pertama tadi Iqbal udah cerita bahwa satu itu lambangnya sebagai bendera, tiang. Di tiang itu ada bendera, tulisannya adalah VIP. Maksudnya adalah very important person. Lakukan orang lain dengan baik. Itu yang pertama, yang Indri terapin nanti ke orang-orang di sekitar. Ada orang lain lakukan dengan baik. Yang kedua, lambangnya yang kedua seperti ada induk bebek, ya kayak bebek, dia merhatiin anak-anaknya. Jadi kita saat ngasih perhatian ke orang lain, kasih perhatian yang tulus. Kasih perhatian yang tulus. Nah, tulus dan sebaliknya itu nanti bisa dirasakan sama orang lain gitu. Kalau kita misalnya modus, fake, kadang-kadang saya menyayangkan itu, menyayangkan gitu. Ada misalnya teman-teman kita ada ya, udah teman lama ya, misalnya teman lama datang ke kita, terus baik tiba-tiba tuh, ujung-ujungnya apa? Kadang-kadang minjem uang gitu ya.
nggak terlalu deket pas sekolah dulu, datang tiba-tiba apa, nawarin MLM. Ada kebaikan-kebaikan, kadang-kadang tuh dibungkus sama yang lain, dan itu bagi saya sih kurang sehat. Maksudnya kalau kamu mau berbuat baik ke orang, kasih perhatian. Yang lain ngikutin. Itu yang berdua. Yang tiga tadi yang udah denger, yang tiga tadi lambangkan sama kacamata dan tersenyum di balik orang kacamata itu. Poinnya apa? Kalau kasih senyuman yang tulus. Gitu. 1, 2, 3. Udah saya ulangi. Saya maju lagi sampai kelima. Di prinsip yang keempat. Di prinsip yang keempat, simbolnya sebagai kursi. Maksudnya apa simbol di kursi ini? Dan di kursi ini ada namanya. Sebut nama orang lain dengan benar. Sebut nama orang lain dengan benar. Jadi kalau misalnya kita nyebut nama orang, nama panggilan, pastikan kita tahu namanya. Kita pastikan tahu namanya. Saya suka mencontohkan kalau misalnya ada orang yang misalnya kulitnya gelap gitu ya, kita nggak perlu gitu manggil-manggil dengan julukan si Maghrib. Semakin gelap, Isa gitu. Nah, senang nggak orang yang dipanggilnya gitu? Ketika itu menjadi panggilan mungkin teman-teman ya dan kita ngikutin, tapi dia nggak suka dipanggil gitu, jadinya apa? Jadinya ada yang friksi lagi. Saat kita memahami konsep ini, kita memanggil panggilan orang itu, kita bisa menjadi dekat, menjadi sahabat. Karena saya kalau di kelas saya ada nama-nama yang panjang, saya bisa nanya, kamu panggilannya apa namanya? Tujuannya ini, gitu. Ada bonding, gitu. Ada bonding. Itu yang keempat. Kasih yang kelima. Oke? Yang kelima itu simbolkan sebagai kuping. Angka 5 sebagai kuping. Kuping ini apa analoginya? Kuping ini. Oke? Kuping ini dianalogikan sebagai pendengaran. Gitu, pendengaran. Maksudnya apa? Poinnya apa? Kita menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik. Beberapa dalam pelatihan komunikasi, kalau misalnya di kantor Anda ada yang pernah mentransferkan pelatihan komunikasi gitu. Seringkali melupakan bahwa dalam berkomunikasi efektif kita perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Kadang tuh orang berlatih berkomunikasi memperhatikan gitu ya teknik berbicara saja secara satu pihak dari saya misalnya ke orang lain. Tapi ada bagian lain dalam teknik komunikasi yang perlu dengarkan, itu pendengar yang baik. Jadi kalau ngobrol ditanya gitu. Ditanya tentang yang ada dalam dirinya. Kalau sukanya A-nya apa, plus, minus, A aksen gitu ya. Tanya orang lain, biar dia yang cerita. Nanti kalau udah merasa cukup, mungkin bisa share gantian. Tadi tidak ada yang mendominasi. Itu prinsip kelima. Oh, Milian lagi ya pasien katanya. Oke, Milian. Santai aja. Kita santai. Kalau Vivi udah masuk, Vi? Vivi udah masuk ya? Nyimak di sini? Pak, tadi ke toilet dulu. Udah ada ya. Vivi, 5 prinsip tadi nyimak, Vi. Nah, yang pertama ada tiang bendera itu anggaplah bahwa orang itu penting. Cakep. Terus yang prinsip kedua? Yang kedua itu dengan lambang ada di sana induk bebek. Terus induk bebek itu menandakan hargai orang tersebut atau lawan bicara kita. Oke, yang dua saya itu loh. Yang kedua itu prinsipnya ada induk bebek, dia lihat ke belakangnya, contohnya dia memperhatikan dengan tulus. Oke, poin yang kedua kasih perhatian yang tulus. Jadi ntar Vivi kalau ngasih perhatian kepada teman-teman gitu, kasih perhatian ya karena pengen memperhatikan gitu ya, bukan karena saya cerita tadi modus mau minjem uang atau nawarin MLM gitu. Nanti rasanya beda. Oke, terus Vi yang ketiga apa Vi? Lanjut. Yang ketiga itu lambang kacamata. Poinnya? Poinnya itu tersenyumlah di saat orang lain sedang berbicara dengan kita. Oke, pause dulu di sana. Pause dulu di situ. Yang ketiga. Poin yang ketiga, logika kacamata, betul. Di balik kacamata itu ada orang yang tersenyum. Poinnya apa? Kasih senyuman dengan tulus. Ya. Oke, jadi lagi-lagi senyuman tulus gitu. Karena saat kita senyum dengan maksud merendahkan orang lain, ada orang-orang demikian, itu rasanya juga bakal kurang oke. Ketiga,
Jadi ada kata tulus di sini, kata kuncinya. Yang nomor 2 kasih perhatian yang tulus, kasih senyuman yang tulus 2. Ketiga 4, Vi, tolong terusin. Yuk. Yang keempat itu lambang kursi. Tapi Betul. lupa tadi. Kursi. Iya. 4 lambangnya kursi, di belakang kursinya itu ada nama, Vi. Iya. Artinya, poinnya adalah sebut nama orang lain dengan baik dan benar. Oh iya ya. Oke. Jadi kalau Vivi ketemu sama orang, namanya kira-kira aneh, nanti bisa tanya nama panggilannya sebenarnya apa, biasa dia enak gitu. Nanti kita salah manggil gitu, ikutin panggilan-panggilan orang, ternyata orang nggak suka dipanggil itu. Akibatnya justru kita malah jauh sama orang lain. Iya. 5, Vi, yang ini. Yang kelima ini gambar kuping. Terus? Kuping ini menandakan pendengaran. Ini mengartikan bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik di saat orang lain berbicara bersama kita. Ya, jadi pendengar yang baik, Bun. Cakep. Oke, lanjut ya. Oke. 6, 5 lagi. Yuk, kita prinsip yang selanjutnya. Prinsip yang ke-6 apa? Prinsip yang ke-6. Angka 6 kita simbolkan seperti adanya seorang ibu yang hamil. Ketika ada seorang ibu yang hamil, di sini ketika ada seorang ibu yang hamil, maka prinsip HRS-nya apa? Kasih sayang yang tulus. Oke? Ada prinsip kasih sayang yang tulus. Kalau yang kedua tadi perhatian, gitu. Ini apa? Kasih sayangnya. Sebagaimana seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang yang tulus. Oke, prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7, simbolnya adalah tongkat. Prinsipnya adalah tongkat. Ketika ada tongkat, kakek-kakek bawa tongkat gini, dianalogikan, dibayangkan, di depannya ada cucunya. Terus kakek ini ngedorong pakai tongkat ke cucunya, dorong. Oke. Maka di sini adalah kata kuncinya adalah dorong orang lain untuk berhasil, dorong orang lain untuk sukses. Nah, seringkali orang lain itu hanya ingin memajukan dirinya sendiri. Dan nggak peduli bahwa temannya yang di sampingnya sama-sama sukses, sama-sama maju. Selama kesuksesan ini dalam kaidah norma, kaidah hukum, yang berlaku, jadi nggak ada pelanggaran-pelanggaran di situ, gitu ya. Kita tuh kalau mau sukses ya bareng-bareng gitu kata. Bukan berarti kita sukses malah mengikut orang lain, dendang orang lain. Kita sukses yang lainnya malah celaka. Nanti hati-hati. Dorong orang lain untuk berhasil. Jadi kalau Anda ketemu sama orang lain dan Anda tahu bahwa Anda bisa melakukan sebuah hal untuk membantu orang yang jadi sukses, ya bantu. Gitu. Oke, bantu. Gitu. Bantu yang ketika orang lain jadi berhasil. Gitu. Bantu itu. Prinsip yang ke-7. Simbolnya adalah tongkat yang ke-7 itu. Oke. Prinsip yang ke-8. Yang ke-8 ini digambarkan seperti jam pasir. Yang ke-8 gitu ya, kayak jam pasir. Jam pasir ini di atasnya ada kata terima, di bawahnya ada kata kasih. Yang menjadi poinnya di sini adalah kata dari terima kasih. Maka poinnya di sini kata terima kasih adalah kata terima kasih di sini ketika Anda sudah mendapatkan apapun dari orang lain, ini sebuah kata kunci untuk menjalin relasi, ucapkan terima kasih. Apapun ya. Even Anda ke petugas pom bensin, Anda yang bayar gitu ya, Anda yang beli, ucapan terima kasih. Anda beli ke warung, Anda yang beli, yang bayar, penjual yang dapat untung, ucapan terima kasih. Itu HRS untuk meningkatkan kualitas Anda, untuk mendapatkan sahabat-sahabat baru. Prinsip 8. Ke-9. Bentuknya seperti stick golf, yang ke-9 ini. Stick golf. Ada stick golf, lalu di depannya adalah bola golf. Ada 3 bola golfnya, teman-teman. Ada tulisan K, ada tulisan O, ada tulisan S. Oke. Kritik yang K-nya, O-nya omel, yang S-nya adalah salah. Jadi ketika Anda mau kritik orang lain, mau ngomelin orang lain, mau ngasih tahu kesalahan orang lain, lakukan dengan cara yang pas. Anda perlu tahu caranya yang baik ke orang lain, tahu cara timingnya. Kalau mau kritik orang lain. Ngekritik orang lain oke, mau ngomelin oke. Karena kan kalau yang salah harus dibenerin gitu ya. Tapi ketika mau kritik, mau ngomelin, menyalahin orang lain, cari cara yang pasnya. Anda perlu paham ini. Perlu paham. Prinsip yang ke-9. Ke-10. Simbol yang ke-10 ini adalah adanya asteriks dengan angka 1.
Lalu yang nolnya adalah obelix. Ketik obelix. Ketika melihat ini secara signifikan gitu ya, orang lain akan menyangka bahwa yang lebih kuat adalah jelas obelix, badannya yang gede, tinggi. Ini bisa lebih jauh lebih kuat daripada Asterix. Simbol yang ke-10 ini adalah Obelix ini lagi ngangkat. Jadi kalau Anda penonton film Asterix, ini tuh si Asterix dalam film Asterix suka diangkat pakai perisai. Nah, di sini Obelix Anda simbolkan, Anda bayangkan si Asterix yang kecil ini lagi diangkat sama Obelixnya. Oke. Prinsipnya apa? Prinsip yang ke-10 apa? Buat orang lain menjadi sukses. Oke, angkat di situ. Angkat. Ada sebuah prinsip yang mirip dengan prinsip yang ke-7 tadi. Ketika yang 7 itu kan tadi untuk mendorong orang lain menjadi sukses. Nah, prinsip yang ke-10 ini untuk mengangkat orang lain juga. Ini sebuah satu kesatu. Penguat. Seperti halnya tadi ada poin yang kedua dan keenam. Poin yang kedua adalah memberikan perhatian yang tulus. Yang keenam memberikan kasih sayang yang tulus. Kalau dibedakan menjadi pertanyaan, ini bedanya apa nih ngasih kasih sayang dan perhatian? Itu kan mirip gitu, serumpun. Tapi pada poinnya di sini ada orang lain yang perlu Anda buat menjadi sukses. Karena kesuksesan itu bisa menular dengan sekeliling kita. Seperti ada prinsip kan, kalau kita mau ada standar kesuksesan tersendiri, maka kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Itu juga yang menjadi alasan saya membuat komunitas orang-orang terdekat seperti ini. Kenapa? Harapan saya ada pengalaman, ada energi saya yang bisa tularkan kepada Anda, sehingga ada energi saya yang bisa Anda manfaatkan untuk sukses dengan caranya sendiri. Maksudnya di sana. Oke. Saya cross check ya, dia 10. Mau udah nyambung mau? Maria Ulpa. Sudah nyambung kah? Hadir, Pak. Mau sempat kesimak nggak angka-angkanya? Iya, Pak. Cuma tadi pas pertama lagi ke toilet, tapi sekarang udah. Oke. Yang udah 1 sampai 5 ada yang ketinggalan nggak? Apa sudah itu? Udah, tadi kan Bapak review ulang ya. Udah ya review. Yang ke-6 kamu apa? Yang ke-6 apa? Coba tolong bantu. Yang ke-6. Ke-6 itu tadi lambangnya ada seorang ibu yang hamil ya. Terus? Berarti itu menandakan berikan kasih sayang yang tulus, bagaimana seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Thank you. Kasih sayang yang tulus. Terus? Yang ke-7 itu simbolnya ada tongkat, di mana prinsipnya kita harus bisa mendorong orang lain untuk sukses. Nah, dorong ya ke yang tempat sukses, selain ngejeburkan. Hati-hati, kita kadang-kadang menjerumuskan orang lain dalam kesulitan. Ya, itu makan untuk ulang tahun, Pak. Oh, iya ya, ternyata kamu ada tim penceplok telur ya. Kemudian yang ke-8 itu simbolnya ada jam pasir, menandakan ketika kita mendapatkan apapun, sekalipun kita yang membeli dan membayar, jangan lupa mengucapkan terima kasih, maaf, dan minta uang. Bagus sekali tambahannya ya. Dari jam pasir tiba-tiba minta uang ya. Ya, kasih ucapkan terima kasih dengan tulus. Masuk apa lagi? Yang ke-9. Ya, ada. Kemudian ada stick golf ya, Pak ya. Terus? Prinsipnya ketika kita mau memberikan kritik, ngomelin orang, sekalipun orang itu salah, lakukanlah dengan cara yang pas, mungkin jangan di depan umum gitu kali ya, Pak ya. Gitu ya. Ya, cari timingnya pas. Tipe orang bisa dikasih tahu seperti apa, timingnya dilihat kan gitu ya. Apakah di private dilakukannya bila masih bisa diketahui ya. Itu kan cara-caranya gitu. Good. Yang ke-10. Yang terakhir ini gambarnya ada di layar ya, Pak ya. Ini menandak prinsipnya ini berarti bagaimana caranya kita membuat orang lain jadi sukses. Kalau yang sebelumnya dorong, tapi ini harus dibuat sukses gitu ya, Pak ya? Ya, jadi kan kalau 7 itu kan tadi dorong orang lain untuk berhasil gitu, untuk sukses. Kalau ini apa gitu ya? Ya buat orang lain yang jadi hebat gitu. Ini satu kesatuan gitu. Jadi ya saya bisa. Good. Thank you Maria Ulpad. Sama-sama, Pak. Wow. Staf terbaik daerah Husen. Bukan ya?
Maaf ya, bukan di saya salah ya. negaranya. Oke, sorry. Nah, gitu. Oke, ini ada 10. Ini ada 10, saya tutup ya. Bisa tutup selesai. Jadi, prinsip sederhana, teman-teman, prinsip yang ke-10 ini relatif sederhana. Tapi kalau misalnya Anda kan saya kira nggak perlu nyatet ya. Jadi kalau feeling saya beberapa ada yang nyatet gitu. Itu ya makanya si angka-angka ini yang tadi saya sebutkan, untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan ketika, nah, tadi Anda untuk mengulanginya. Dan cerita nanti ke orang-orang. Untuk cerita ke orang-orang. Dan paling penting praktekin. Ngepraktekin. Oke, kita praktekin. Dan nanti kalau next ada itu lagi, bahasan yang serupa tentang perlakuan, nanti saya harap udah ada feedbacknya seperti apa. Ini saya terapkan, sudah pernah, saya kasih tahu, dulu belum zaman Zoom, saya kasih tahu ke beberapa komunitas dekat juga, dan hasilnya luar biasa. Saya praktekin. Diingat aja prinsip-prinsip itu. Nah, sekarang oke, kita share dulu. Ada yang mau ditanya, ada yang kurang jelas, teman-teman monggo. Adakah yang dari penyampaian saya cukup jelas? Cukup oke? Indri gimana, Indri? Indri ketendang ya? Sama sinyal, Indri. Indri, 1-10 jelas, Indri? Ada pertanyaan, Indri? Indri Apristina. Masih connecting to audio. Oke. Halo Indri, sudah kembali bergabung? Sudah, Pak. Nih halus soal Indri. Sudah Pak, kayak antara halus atau mabuk gitu. Enggak, bercanda. Dia ada kebingungan untuk memahami, coba kebayang maksud saya, prinsip-prinsip 10 itu, Indri? Dari 1 sampai 10? Atau ada yang nggak? 1 sampai 10 kamu udah nangkep tadi, Indri? Apa aja, Indri? Gimana, Indri? Nangkep nggak 1 sampai 10, Pak? Nangkep? Tadi kena nangkep, Pak. Oke, sip ya. Ini jelas ya? Clear and clear ya? Oke, thank you. Titipnya buat teman-teman komunitas terdekat yang sudah hadir, dipraktekin. Nanti saya kembali cari feedback gimana progresnya untuk peningkatan human relationship skill. Saya kira oke. Share-nya gitu, kurang lebih cukup 15 menit gitu ya. Terakhir kita foto dulu. Kalau yang bisa di-on-in kameranya buat foto, Kemon dong, kita on-kan dong. Bentar dong. Boleh dong. Pakai dulu sepatunya dong. Mau ketawanya ya. Milen masih ada pasien nggak, Mil? Milen masih ada pasien? Ya, Milen masih ada pasien. Iqbal, kamu di mana, Iqbal? Kamu pakai topi, Iqbal? Saya lagi di jalan kok, mohon maaf, Pak. Jalan. Anak gaul Bekasi memang Anda. Indri, mau dimunculin kan, Indri? Apalah. Indri, mau dimunculin, Indri? Mohon maaf, Pak ya, di berisik di sini, Pak. Kenapa? Indri, mau dimunculin nggak videonya? Iqbal, kalau di Bekasi jangan lupa ke Kopi Sebat sana. Siap. Tahu di mana Bekasi ya mau? Kopi Sebat. Bekasi mana itu, Mbak? Nggak tahu Maria juga ya, pokoknya mah itu di Bekasi gitu. Oh gitu. Kata orang gitu, Mbak. Iya benar, kata orang. Oke, siap. Milan masih ada pasien nih. Indri mau diaktifin nggak kameranya, Indri? Mau difoto nih? Enggak, Indri. Oke, besok. Ya tuh. Mari yuk, pose mau Indri. Ini yang print screen siapa? Sama saya. Oke. Nah, kita rapikan rambut. Siap ya. Oke. Kasih pose terbaik Anda. 1, 2, 3. Oke, lagi mau ganti pose boleh? Lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sebentar saya